Kali ini saya akan membagikan pengalaman uji kumpre saya dalam PPG dalam jabatan Universitas Mataram. Sebelum kita uji kumpre ada baiknya kita pelajari dulu dari LK-LK yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu teoritis, lebih ke aplikatif gitu loh ya. Jadi uji kumpre ini adalah wawancara seputar apa yang telah kita buat gitu. Mulai dari, analisis identifikasi masalah, kemudian eksplorasi masalah, penentuan solusi, dan juga, adalah aksi dari satu, aksi 2 dari RPP yang kita buat. Itu aja sebenarnya, seputar itu aja. Gampang kok asalkan kita memang menguasai dari LK yang sudah kita buat gitu. Jadi ada baiknya memang dari awal LK-nya itu benar-benar murni dari masalah kita, yang menentukan masalah juga kita, solusinya juga kalau lebih baik dari kita, jangan asal nyontek gitulah katakanlah ya. Terus tips yang kedua, sebelum kita uji kompre, ada baiknya persiapkan dulu file-file yang kemungkinan akan ditanyakan seperti media ajar yang sudah kita buat, kemudian bahan ajarnya gitu. Jadi udah disiapin, jadi udah dibuka semuanya, begitu ada pertanyaan tinggal di-share screen aja gitu. Jadi nggak terlalu keburu-buru gitulah ya. Nah, mari kita simak uji kompre saya hari ini bersama 2 dosen. Selamat menyaksikan. Target Iya, kita harusnya 5 ini. slow. Tinggal dua. Ibu Erika Baru jam Iya. 10:30. Ini Ibu Erika lagi nih muncul. Nggih, mau Hemat waktu Bu Erika ya. mulai dari Baik. awal apa gimana, Silakan Bapak? isi Pak Ya. Dirman dulu. Silakan. Baik. Saya akan ambil alih, siapa Bismillah. tahu menjadi berubah sinyalnya. Amin. Baik, saya Sinyal ingin bagus. tahu ya. Tadi sudah disebutkan masalah yang Ibu angkat itu adalah masalah kurangnya media. Saya masih ingat itu Ibu, ya. Nggih. Kurang tepatnya tidak menggunakan media, kemudian kurang tepatnya penggunaan metode, kemudian dengan solusi PJPL. Ya Bu ya, Mas. Betul Betul Ibu. sekali. Iya, Nah, siap. oke. Betul. Saya akan langsung Ibu ya. Bagaimana saran ya, bagaimana saran atau bahkan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini, Ibu? Menurut kajian teori, menurut wawancara, penguas sekolah, teman, dan lain-lain. Oke, siap Bapak, terima kasih. Jadi saran yang paling tepat menurut beberapa teori adalah coba untuk mendesain pembelajaran dengan model kooperatif, sehingga pembelajarannya itu tidak satu arah. Mereka, bisa berpikir secara lebih kritis lagi, dengan begitu Oke. kemampuan berbicaranya akan meningkat. Oke, kooperatif apa yang dipilih, Bu? Model kooperatif, discussion itu Pak, diskusi NHT seperti NHT gitu Iya, nanti. kan ada banyak model pembelajaran kooperatif itu, Ibu. Model apa yang J. Ibu pilih yang paling sesuai? Yang paling sesuai NHT Bapak, number head together. NHT. Oke. Kenapa NHT, Bu? Karena di situ nanti setiap anak akan diberi tanggung jawab yang sama dalam, melakukan diskusi, jadi tidak ada yang nganggur. Terus kemudian, ketika guru memberikan, kesempatan untuk presentasi, guru acak. Jadi misalnya kelompok kan ada nomor di kepalanya. Jadi, eee, peduli satu, jadi dia langsung jawab, "Oh peduli satu berarti nomor satu tuh saya yang presentasi," gitu. Jadi Sebentar Ibu, sebentar. J. NHT ini untuk mengatasi apa, Ibu? NHT, itu untuk mengatasi dalam keterampilan berbicaranya Bapak, nanti dari Oke. model G. Jadi Saya untuk kemas seperti itu. melatih keterampilan Keterampilan berbicara. berbicara, Nah, J. terus yang lain? Yang lain, jadi, dalam PJBL ini nanti kan anak, melakukan proyek, jadi dengan mereka melakukan keterampilan langsung, maka konsep dalam memahami tata surya atau planet-planet dalam tata surya itu akan lebih mengenal lagi konsepnya, dengan berbantuan Sebentar. J. Pada PJPL itu dalam aspek apa dia bisa langkah ini mengatasi problem Ibu? Oke. Pada Langgah membuat proyek replika tata surya, Bapak. Proyek replika planet dalam tata surya. Oke, bagaimana? Bagaimana bisa mengatasi? Iya, jadi,
ketika dia hanya mendengarkan saja, "Oh planet itu ada 8," itu hanya verbalisasi saja, Hmm. bayangan mereka itu belum konkret gitu. Nah, Hmm. dengan mereka melihatnya langsung, membuatnya langsung, maka konsep itu akan jauh lebih tertanam di otak mereka, begitu. Dan saya juga mengimbanginya dengan aplikasi AR atau augmented reality supaya lebih menarik lagi untuk meningkatkan motivasi Bagaimana belajarnya, bentuknya itu, begitu. Bu? Yang AR itu? AR, iya. Ya. AR itu nanti dia, anak-anak tinggal install aplikasi Assembler Edu, di situ Hmm. saya sudah buat, barcode-nya, di mana nanti kalau dia sudah scan akan keluar itu, planet 3G-nya. Boleh Mhm. saya share screen-nya Bapak Nggak usah untuk nggak usah nggak oh usah nggak usah. nggak usah. Nah, terus di mana dia bisa mengatasi masalah? Nah, ya karena tadi kan yang pertama adalah, pemahaman konsep dari tata surya itu sendiri Hmm. dengan PJBL. Nah, masalah motivasi belajar dengan adanya yang kekinian, mereka akan antusias begitu dalam, Hmm. menyimak pembelajaran yang saya Oke, berikan kan gitu, karena hal baru gitu. jadi ada jaminan bahwa motivasi akan meningkat. Meningkat dengan Nah, sesuatu terus hal yang baru. masalah yang kedua? Keterampilan menulis. Hmm. Nah, dengan biasanya mereka hanya mendengarkan cerita Bu Guru, membaca teks. Nah, sekarang saya hadirkan komik digital namanya, Bapak. Jadi Hmm. komik digital Bentar dulu. ya, Jadi yang digunakan ini adalah NHT, PJPL, kemudian AR, aplikasi AR ya, ya, dengan media komik digital juga. media Jadi komik digital. betul, betul Nah, sekali, Bapak. terus? Nah, jadi, untuk mengatasi dari problem kurangnya dalam kemampuan menulis, saya ajak mereka untuk menonton sebuah komik digital tentang tata surya. Di situ, saya perkenalkan mereka tentang bahwa cerita fiksi itu banyak sekali jenisnya, salah Oke satunya oke adalah oke komik oke, gitu. Dengan saya melihat ngerti komik arahnya, mereka Ibu, bisa ya, saya ya. ngerti. Nah, lalu kemampuan menulisnya di mana tampaknya, Bu? Dengan imajinasi yang mereka sudah tonton seperti tadi, saya Mereka harapkan dengan menonton, mereka mampu ya, membangun imajinasi. imajinasi, ya Nah, dari betul. Lah nanti imajinasi terus imajinasi itu mereka menuangkan ke dalam bentuk tulisan. teks fiksi ya, saya situ Tulisan ya? LKPD-nya ya tulisan, Nah, LKPD-nya 1 paragraf saja gitu Bapak saya. oke. Mhm, Oke. siap. Kemudian bagaimana pembelajaran didesain dengan banyaknya metode dan media ini, Bu? Oke, saya gambarkan secara Nah, sekilas. Jadi yang ya pertama singkat padat aja. oke, oke. Saya pertama persepsi, tanya dulu, tentang, di luar sana itu apa yang kalian lihat cahaya matahari gitu. Dari matahari saya alihkan ke temannya matahari yaitu tentang planet. Nah, saya hadirkan di situ sebuah video pembelajaran saya di situ ada, pura-pura menghilang di planet, terus saya ajak mereka untuk menonton komik. Nah, menonton video digital komik itu, saya bangun imajinasi mereka untuk menulis sebuah teks fiksi begitu. Setelah teks fiksi selesai, mereka presentasikan hasilnya, saya masuk kepada planet, yaitu menggunakan media AR untuk di-scan kemudian mereka baru tahu, oh ternyata bentuknya 3G-nya planet itu seperti ini begitu. Nah, setelah mereka tahu, mereka dapat mengidentifikasi ciri-ciri planet. Baru setelah mengidentifikasi ciri-ciri planet, saya masuk ke PJBL. Jadi setelah kalian paham bentuknya seperti apa planet itu, mari kita buat proyek replika planet dari clay gitu Bapak. Jadi saya pilih clay untuk digunakan karena lebih simpel, terus tahan juga dibandingkan, plastisin yang lainnya Oke, begitu Bapak. lalu apa tadi produknya, Ibu? Replika planet Bapak, Replika planet dengan apa? dengan clay, clay. Clay atau tulisan? Replika planet clay Bapak. Apa itu clay? Clay itu semacam itu, jadi kalau kalau plastisin dia itu kan nggak kering, tapi kalau Hmm. clay itu nanti akan kering Bapak. Yang kayak tanah itu ya? Bukan Yang tanah sih abu ya? lebih Bukan tanah, kayak tepung iya, ya? iya betul, betul, Ya, kalau kayak tepung itu tepung. betul. Hmm. Kan Betul mirip sekali. ke tanah dia, tergantung Iya. warnanya kan? Nggih, leres, Oke, betul. produk lain apa, Ibu? Produk lain yang dihasilkan, hanya satu Bapak, replika planet itu nanti ujungnya, Hmm, karena yang satu kan produknya tadi hmm, teks fiksi kan, hmm, hasil karya teks fiksi hmm, yang udah mereka buat itu, hmm. imajinasi mereka. Oke oke. Terus nanti evaluasi apa berarti, Ibu? Oh, evaluasinya saya, berbasis AKM Bapak. Jadi kemarin saya sudah menelaah, soal-soal Apa AKM AKM? itu. Apa AKM, Ibu? AKM
Itu Bapak, yang untuk kemarin uji apa namanya, yang untuk kelas 5 itu loh Bapak, apa yang Iya, kemarin apa namanya? Apa itu? AKM itu, kompetensi minimal. A-nya apa ya? Lupa Bapak. Ya kalau lupa gimana Ibu mau terapkan? Nggak, Ya. maksudnya, saya kan kemarin menyimak mengikuti, waktu menjaga sebagai proktor di AKM itu. Nah, Iya, tapi saya menyimak soalnya asesmen kompetensi minimal, iya bener nggak sih, Pak? berarti kan Asesmen itu kan hanya asesmen istilah Ibu. Itu kan KKM juga nah ujungnya kan. Kan KKM juga ujungnya, Bu. Sama itu hanya istilah aja yang nggih. beda. Iya, maksudnya kalau yang tipe soal yang ada di AKM itu Bapak, saya Lalu melihat hotnya di iya, mana kalau gitu Ibu? Kalau Ibu hotnya. hanya iya, Ibu hanya minimal saja gitu. Enggak, itu maksudnya bahasa yang AKM Iya, Bapak. Jadi tapi hotnya di mana Ibu muncul? hotnya Dalam hal apa? soal yang saya tawarkan bentuknya analisis. Mereka butuh berpikir kritis, Apa karena nggak contohnya? teoritis. Apa contohnya? Contohnya begini, dalam saya menyajikan teks bacaan, di situ saya terangkan, ada Bapak planet pertama itu ada Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4, Mars begitu. Soal yang saya keluarkan bukan soal planet nomor 3 adalah bukan, tapi bentuk pernyataan. Planet yang terletak di antara Merkurius dan Mars adalah, Venus dan Bumi gitu. Pernyataan benar atau salah dia nyentang gitu. Nah, di bacaan ndak ada kalimat seperti itu. Mereka harus menganalisis Kalau karena ya kalau benar salah itu enggak enggak termasuk sih analisis Ibu. kan itu, dari pernyataan Bapak. Maksudnya Itu ingatan itu, Bu. Kalau BS itu benar salah itu ingatan soalnya, bukan analisis itu mengembangkan Ibu ya. oh, Mengembangkan, mengurai ya. mengurai ya Bapak, ya. Iya. Saya pikir itu ada, tapi ada juga Bapak bahasa Indonesia. Jadi di situ ada tokoh, karakter tokoh Bapak Iya, yang tapi Ibu tidak cantumkan semua yang Ibu ceritakan ini di RPP, Bu. ada di yang Hah? apanya Bapak? Yang tentang hot, tentang ini kan tidak ada, Ibu. Ada di lampirannya Bapak, di Ya. evaluasinya? Coba nanti saya cek ya, benar atau Ada enggak. Bapak, di bagian belakang saya jadikan Oke, satu. oke nanti saya J lihat. J Oke. jadi saya contohkan satu lagi Bapak yang Hmm. bahasa Indonesia. Jadi di situ ada unsur sedikit cerita Hmm. tentang penokohan. Nah, di situ bukan dia menebak tokohnya itu karakternya apa, tapi saya coba untuk buatlah satu paragraf yang Hmm. tokohnya itu memiliki watak yang sama dengan ayah gitu. Oke, oke, oke. Itu Oke. ada bahasa Indonesia seperti itu. Oke, cukup Pak Gunade. Nggih, Cukup. Silakan Pak Gun, lanjutkan. Masih Pak Darto, saya tambahkan sedikit. Ya, nggih. Ibu tadi materinya apa itu, Bu? Tata surya dan teks fiksi, Bapak. Oh, coba sebutkan tata surya itu apa, Ibu? Tata surya itu mengenal planet, mengidentifikasi nama-nama planet berdasarkan letak matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jumlahnya berapa, Ibu, planet sekarang? Ada 8. Pluto kenapa gak masuk? Karena bukan kategori planet sekarang, Pak. Bukan kategori dalam planet lagi sekarang. Oh, Setelah referensinya diadakan dalam Bapak? referensinya dari mana itu? Referensinya dari artikel jurnal Nah, ilmiah. referensi menyatakan Pluto tidak planet. Oh, itu dari buku bahan ajar yang sudah ada di buku siswa sama buku guru yang terbitan dari Kemendikbud itu sudah mengatakan bahwa Oke, planet itu cukup ada berarti 8. 8 ya. Oke. Nggih. Baik, terkait dengan saya ingin menelisik tentang media yang Ibu gunakan dalam RPP. Itu ada Nggih. media. Tadi kan Ibu menyebut AR, Augmented Reality. Nggih. Ada medianya, media Canva, kemudian Assembler Edu. Gitu. Nggih. Nah, posisi AR di mana, Ibu? AR-nya itu yang men-scan itu, Bapak. Men-scan Jadi saya itu. Oke. nggih, jadi Kalau media Canva ini gunanya untuk apa, Ibu? membuat bahan ajar, Bapak. Buat Bahan ajar yang saya tampilkan. Kan saya ditampilkan. iya desainnya dari Canva. Oh, Ibu bisa membuat? Alhamdulillah kalau itu bisa. Oh, bisa. Saya nggak Ya. lanjutkan kok. Saya nggak suruh Ibu membuat kalau sudah bisa. Saya dari mukanya yakin soalnya. Assembler Edu apa, Ibu? Dalam Bapak? Assembler Edu itu.
Assemble iya, saya membuat jadi Assemble sebenarnya mudah Bapak, di situ tuh sudah disediakan ikon-ikonnya, tinggal kita merancang mau buat yang model kayak gimana gitu, Kak. Kalau kita mau planet, tinggal kita masukkan planet region-nya di dalam, set work kerjanya itu, terus kemudian ditulisi aja keterangannya, kemudian, disimpan nanti akan keluar barcode. Nah, barcode itu yang diberikan ke anak gitu. Oke, cukup. Heeh, Oke. Jadi saya sudah paham lah maksudnya Ibu itu ya. ya. Oke, terus lanjut pertanyaan saya adalah, nah dalam proses ini kan dalam proses kemarin Ibu apa namanya ada masalah gitu kan, J. Bapak apa namanya menentukan suatu permasalahan, Ibu selesaikan dalam proses pembelajaran. Mhm. Nah, kemudian dalam proses evaluasi, evaluasi apa saja yang Ibu lakukan dalam RPP Ibu? Yang diterjemahkan dalam RPP, evaluasi apa saja? Evaluasi tentu berdasarkan dari indikator yang saya buat ya Bapak, di situ adalah indikator untuk mengurutkan, maka saya buat LKPD-nya itu dengan mengurutkan planet Ya berdasarkan evaluasi, evaluasinya. LKBD kan lain bukan, Oke. Oh LKPD ya, itu baik. ini Untuk harus evaluasinya ya, untuk yang planet saya ada ada pilihan ganda, ada itu boleh juga Bu ya? Aspek evaluasi saya pertanyaan dulu, aspeknya yang dievaluasi apa saja? aspek yang dievaluasi, itu mengidentifikasi Gini ciri-ciri planet, maksudnya aspek itu ya, aspek itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor aspeknya. motorik. Oh ya, kognitif Bapak, kognitif, maaf, Oh, kognitif. kognitif J. indikatornya yang dievaluasi apa saja? Indikator yang dievaluasi adalah mengidentifikasi dari ciri-ciri planet, kemudian mengurutkan planet, dan juga membuat teks fiksi. Oke, terus kalau apakah 3 aspek itu Ibu evaluasi? Iya, sudah saya tuangkan dalam kisi-kisi dan juga soal evaluasinya. Saya kan hanya menguatkan. Oh, Terus J. psikomotornya apa Ibu? Dalam Psikomotornya apa? keterampilannya tadi membuat proyek planet, replika planet. Nah, indikatornya apa yang diukur dari proyek itu? Indikatornya, proyeknya itu keterampilan dalam menyusun planet berdasarkan letak tata surya. Ada apa hanya satu indikator? Yang untuk keterampilannya, Ya, dalam penilaiannya hanya satu indikator. Nanti untuk rubriknya ada beberapa rubriknya apa indikator saja lagi. Ibu? Rubriknya mulai dari penyiapan bahan, Terus, urutan dalam langkah-langkah membuat proyek, kemudian terus, hasilnya, kesesuaian hasil terus dengan yang diminta, kerapian. Udah, perapian hasil. Oke, sudah urutan langkah. ada di dalam perangkat yang Ibu kirim? Sampun Bapak, ada di rubrik penilaian dalam asesmen, saya lampirkan di situ. Oke, nanti saya cek ya. Terus kalau Oke. sikap apa yang Ibu ini? Sikap, oke. Ya, Sikapnya dalam sikap yang saya identifikasi ada 2, yaitu saat dia presentasi, kemudian saat pembelajaran ada disiplin, kemudian ada juga santun dan juga tanggung jawab. Ada 3 Bapak yang saya ambil dalam asesmen saya, sikapnya. 3 aspek sikap. Santun, Oke. disiplin, Tanggung jawab. sama tidak perlu Dalam mengukur sikap kan pembelajaran berbasis proyek. Apakah kerjasama dalam tim itu tidak perlu? Ibu, apakah itu tidak ukur gitu? belum saya masukkan Bapak. Ya, Nanti saya itu tambahi penting waktu PPL. nah, ya Bu ya. Oke, nanti saya Sambil tambahi Bapak. berarti ini. Siap, nanti saya tambahi. Pertanyaan saya jawab singkat. Ya, J. ada pemahaman Ibu. Kita kan mengenal ini, diminta ini Bu dalam proses merancang LPP atau mengimplementasikan pembelajaran di abad 21 ini sebagai calon guru yang inovatif gitu, menampilkan TPACK. Apa itu TPACK? Pembelajaran berbasis T itu teknologi Bapak. T itu apa? Halo? T itu apa? A itu apa? C itu apa? K itu apa? Langsung dijawab, jangan nyari di Google Ibu. Saya udah hafal loh Pak, maaf. Hafal ya, jujur aja Ibu. Intinya apa Ibu? Iya benar. Intinya apa? Itu pembelajaran yang melibatkan teknologi di dalamnya, Ya, itu yang saya tahu. Oke, melibatkan teknologi. Dalam pembelajaran Ibu yang melibatkan teknologi mana saja? Dituangkan dalam Ada apa dalam LPP? Ya, pakai AR, augmented reality, kemudian Terus video kedua, pembelajaran.
Terus Video pembelajaran, kemudian juga ada lagi Canva, itu saya Canva, buat. oke, cukup. Iya. Lebih dari cukup. Oke, cukup. Dari saya cukup, Ibu. Siap, Kira Bapak. yang jawaban kami berdua berapa persen Ibu bisa jawab? Dalam, Bapak? Dalam tadi kan dikasih interview apa namanya? J. Berapa persen kira-kira jawaban menurut Ibu? 90%, Saya berdua. Ya. 90%, kan 10%-nya 90%. Oh, iya, luar kan biasa. cuma nggak bisa jawab kepanjangan TPACK sama AKM doang, yang lain mah Oh, bisa jawab. gitu. Yang Iya. lainnya 90%. Saya catat di 90%. Nanti Pak Dirman kali 90% mana nih, Pak? Harus Oke, pede dong. kita pertimbangkan. Ini kan Nanti bukti yang menyatakan, kita harus Pak. berani menilai diri sendiri kan, Pak, ya, Iya. sesuai dengan Iya. kemampuan kita. Kan yang Ibu tahu Iya. kemampuannya. Kami hanya Nanti Iya. kita Sudah lihat saya lampirkan RPP-nya. semua deh pokoknya Kita itu lihat di situ. RPP-nya, Pak. Oh, Iya. siap, Masing-masing. nanti dilihat Oke. Bapak ya, ada lampirannya banyak. 38 Oke. lembar itu Bu kan. Erika. Terima kasih Bu Erika, semangat Sama-sama, selalu. Bapak. Tambahan Iya. dari Pak Dirman. Oke, enggak ada, cukup. Cukup. Oke, cukup. Terima Sukses ya, kasih. Ibu Mohon ya. maaf, J. Mohon maaf tadi sinyalnya Bapak J. Oke, wah. Malah jadi korban Ini saya. kayaknya lempeng-lempeng jawaban saya ini. Oke deh, oke Bu, makasih Bu. Mohon undur diri Bapak J. Assalamualaikum. Nah, itu dia tadi uji kompre saya. Tips yang ketiga nih setelah aku uji kompre tadi. Jadi jika kalian ada pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab, ya jawab aja dengan pede walaupun memang nggak bisa ya. Jawab semampunya aja, terus jujur aja kalau memang maaf Pak, pada ini saya kurang begitu menguasai, tapi yang saya tahu itu begini gitu. Jangan sampai nggak jawab ya itu ya. Terus tips yang keempat tadi itu ada kejadian, jadi sebelum masuk ini tadi saya terpental karena sinyal. Jadi saran saya pakai cadangan sinyal gitu. Kalau kalian pakai WiFi, pakai cadangan yang dari provider dari handphone biar bisa di hotspot gitu, karena tadi sempet terpental, tapi untungnya dosanya baik hati ya, baik hati banget. Jadi saya ketawa gitu, jadi bilang jadi korbannya Bu Erika karena disuruh nunggu untuk buburnya ini gitu. Itu dia kompre saya hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat uji kompre PWG dalam 2 Assalamualaikum.